Halo Sobat KD, jumpa lagi di channel Redaksi KD. Konten kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang viral, video dari seorang Denny Siregar yang pada kali ini beliau pindah haluan karena kan kecewa dengan sikap Jokowi. Nah, video tersebut akan kami reaksi atau kita reaksi, nanti teman-teman juga bisa ikut bisa nimbrung lah di kolom komentar ya. Oke, kita mulai saja. Teman-teman nanti bisa juga ikut mendengarkan video dari suara dari videonya. Oke, coba di play. Nah. Dalam drama yang mirip sinetron Indonesia itu muncul karakter-karakter asli manusia. Ada tangisan. Kita ulang dari awal. Rekannya itu cukup mengaduk-aduk emosi kita. Dalam drama yang mirip sinetron Indonesia itu muncul karakter-karakter asli manusia. Ada tangisan, ada penyesalan, ada pengkhianatan, ada juga kemunafikan dan banyak lainnya. Dan akhirnya prediksi saya berbulan-bulan lalu yang selalu saya sampaikan dalam beberapa video pun terbukti. Gibran akhirnya pamit dari PDI Perjuangan, bergabung ke Golkar lewat jalur. Nah, di pause dulu. Mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa Denny Siregar, tapi saya yakin pasti sudah banyak tahu lah kalau Denny Siregar kan dulu kan Jokowi banget ya, pendukungnya Pak Jokowi yang selama ini vokal, berdarah-darah membela Jokowi, apapun yang dilakukan Jokowi alias penguasa selalu pokoknya dibela-belain lah. Dan tahu nggak beberapa bulan ini si Denny Siregar atau yang biasanya diejek Densi ini mulai putar arah, pindah haluan. Tapi ya tetap masih dalam kubu banteng. Nah, makanya di video tadi kan beliau kan menyebut ada drama beberapa bulan terakhir kan, drama ketika si Jokowi mulai kelihatan agak-agak condong ke Prabowo. Itu sebelum ini ya, sebelum Gibran resmi ini ya, sebelum putusan MK. Nah, tapi kan sebelumnya kan sudah ada wacana kalau Gibran kan mau dipasangkan dengan Prabowo. Nah, ini coba dilanjut. Super kilat dan akan deklarasi jadi calon wakil presidennya Prabowo dalam Pilpres 2024. Kecewa. Ini video 3 hari lalu ya, dan sekarang sudah resmi daftar. Kekecewaan dan kesedihan kita yang melebihi kekecewaan dan kesedihan Bu Megawati, seorang ibu yang sejak dulu menganggap Jokowi adalah anaknya sendiri. Bu Mega bahkan merelakan dirinya untuk tidak maju di Pilpres 2014 lalu hanya karena Jokowi. Nah, kalau yang ini saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju? Karena kan si Densi bilang kan Bu Mega kan seolah-olah kan dia berhati besar merelakan Jokowi yang maju, nggak seolah kan nggak mementingkan anaknya. Padahal kan seterusnya kan salah. Itu kan karena Bu Mega kan tahu diri diri kalau partai Banteng kan elektabilitasnya kan menurun pada tahun 2014. Mau nggak mau kan dia kan harus cari sosok, dan Jokowi dianggap yang paling cocok untuk menaikkan elektabilitas. Ya, jadi kan sebetulnya nggak tulus amat si Bu Mega untuk memberi tiket Pak Jokowi untuk nyapres. Kalau menurutmu gimana? Ya kalau 2014 kan teman-teman. Nah, itu kan sebelumnya kan sudah merosot kan di pemilu 2009 suara PD kan merosot. Ya saat itu kan gimana, saat itu kan intrik politiknya kan sangat jalan kan. Seharusnya kan ada juga janji dia kalau kiranya ke Gerindra juga kan, dia kan janji dengan Gerindra, tapi karena elektabilitas Jokowi saat itu meroket ya, jadi PDI lebih oportunis untuk mendukung Jokowi. Jadi kan nggak betul kan kalau si Denny ini membela Bu Mega, bahkan menuduh Pak Jokowi ini dianggap orang yang nggak tahu berterima kasih karena dulu pernah diangkat. Padahal kan ya sebetulnya sama-sama lah, itu simbiosis mutualisme. Si Jokowi dapat tiket, dan si partai Banteng juga dapat exposure dari atau itu moncernya Pak Jokowi kan. Dari Solo kan udah naik terus dari Solo sampai DKI itu kan. Jadi kan tetap memandang keuntungan lah si PDIP. Ya, dulu itu kan Jokowi benar-benar tidak berdiri untuk jadi presiden kan, sampai dulu Prabowo pun tidak menganggap Jokowi itu saingan sampai diangkat jadi gubernur. Itu kan Prabowo Subianto itu yang dulu yang angkat, termasuk partai pendukungnya untuk gubernur DKI. Kita lanjut ocehannya si Bang Denny ini. Nah, 050989.
anaknya sendiri, Puan Maharani, sebagai calon wakil presidennya Jokowi. Bu Mega bahkan memberi jalan dan kendaraan kepada menantu Jokowi, Bobi Nasution, sebagai wali kota Medan. Ya, lagi-lagi ya karena memang elektabilitasnya tinggi. Dan kendaraan kepada Gibran supaya bisa jadi wali kota Solo. Tapi pada akhirnya mereka semua yang berpaling dari Ibu Mega dan meninggalkannya sendiri. Nggak apa-apalah, biar alam yang menyeleksi dan membangun karmanya tersendiri. Saya sendiri sudah lewat rasa marah dan kecewanya. Saya hanya tidak suka kalau konstitusi kita dimainkan hanya untuk memenangkan anak seseorang. Itu aja. Rusak demokrasi kita, rusak semua reformasi yang diperjuangkan di tahun 1998. Sekarang Gibran melenggang dan tertawa karena cita-citanya pun kesampaian. Entah apakah masyarakat nanti di TPS akan menghukumnya. Nah ini menurut lo kan dibilang si Denny kan si Gibran kan punya ambisi, disebutkan cita-citanya. Gibran kan tertawa karena cita-citanya melenggang ke Pilpres kan terwujud. Nah menurutmu ini gimana? Apakah Gibran ini sekedar wayang atau memang si Gibran yang dulu katanya nggak tertarik politik, cuma pengen jualan martabak, ini tiba kok setelah jadi wali kota dan malah pengen jadi wapres? Ini gimana menurutmu? Apakah ada aktor di belakangnya atau itu ambisi Jokowi atau gimana? Kalau saya yakin Gibran sendiri nggak menyangka itu. Mungkin dia ke karir politik ya, tapi langsung sampai yang cepet banget tuh kayaknya itu enggak. Soalnya dia tuh kan gimana ya, masih muda juga, masih terlalu baru lah di politik ini. Nggak mungkin dia tuh terlalu ambisius sekarang mau jadi wakil presiden tuh kayaknya enggak itu. Ada aktor lah di belakangnya itu pasti. Siapa kira-kira? Apakah Jokowi sebagai bapaknya yang ingin melanggengkan kekuasaannya, ataukah itu murni kepiawaian Pak Wowo, atau gimana menurut analisamu? Kalau Pak Jokowi juga kayaknya juga enggak ya, soalnya dulu kan Pak Jokowi itu kan juga menggadang-gadang Ganjar untuk jadi penerusnya kan. Jadi kemungkinan ini ada pihak luar yang berhasil mempengaruhi lah Jokowi dan Gibran untuk jadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi saya yakin Jokowi kok nggak semudah itu dipengaruhi, dan saya yakin karena kan ini kan pasti batasnya sudah sangat lama. Kenapa? Kan sudah dikonstitusikan, sudah pastikan kalau calon presiden atau wakil kan harus minimal 40. Tapi dia melihat celah bahwa di konstitusi itu nanti bisa digugat di MK bahwa itu pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan kenapa itu by design lama? Karena kan sebelumnya kan Gibran sudah dijadikan wali kota dulu. Itu pasti desainnya sudah sangat lama menurutku. Karena kan dulu ketika rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi, pasti kan si Prabowo kan nggak mungkin hanya dia mau sekedar gabung di pemerintahan, gabung di kabinetnya hanya sekedar jadi ditawari posisi menhan. Pasti dia punya tuntutan lain, mungkin diantaranya adalah minta bahwa di pemilu mendatang Jokowi harus mendukung, dan entah bagaimana caranya Jokowi mungkin tersandera atau mungkin sudah merasa janji dengan Prabowo lah gitu, dan mungkin ditagih ketika ini akhir-akhir menjelang pemilu 2024 ini. Tapi walaupun ditagih ya, saya rasa itu juga ada peran rakyat juga lah. Pasti kan dia sampai berani untuk ibaratnya itu balelo sama PD itu juga pasti gara-gara banyak survei yang mengatakan elektabilitasnya tinggi. Apa mungkin si Jokowi egonya mulai timbul kan? Karena di beberapa tahun terakhir ketika di acara-acara rakernas atau acara apa kan, Jokowi kan seperti dipermalukan Bu Mega kan. Pak Jokowi ini nggak ada apa-apanya kalau tanpa PDIP. Di depan umum loh. Dia itu presiden disebut sebagai petugas partai. Oke lah, ketika di partai Jokowi memang posisinya adalah petugas partai, tapi ketika posisinya dia sebagai seorang presiden, dia kan nggak layak atau nggak pantas, secara konstitusi disebut sebagai petugas partai. Apa mungkin Jokowi mulai muncul egonya, dia sakit hati, dia merasa malu, dan dia ingin menunjukkan saya nih loh punya taring di pemilu ini, dengan dia membelot atau paling tidak dia bermanuver dan akhirnya bisa membawa anaknya mendampingi Prabowo. Bisa nggak seperti itu? Ya, tidak tahu kalau itu kan soalnya. Jadi balik lagi ke soal pribadinya Jokowi kalau itu. Tapi kan
Coba dilanjut ya. Lanjut. Lanjut aja, ini ngomongnya Denny Siregar di mungkin salah. Meski semua tahu kalau pamannya Gibran di Mahkamah Konstitusi lah yang membuka jalan ini semua. Saya awalnya itu merasa sendirian, sampai saya melihat mentor saya, Basuki Cahayapurnama, atau orang biasa panggil Ahok, datang bertemu Ganjar. Ahok bicara bahwa dia mendukung Ganjar dan Mahfud bukan karena dia adalah orang PDI Perjuangan, tetapi karena kualitas mereka, pasangan itu. Kita tahulah, Ahok itu bukan orang yang bisa memelintir kata-kata seperti Anies Baswedan. Dia kalau suka bilang suka, kalau tidak dia bilang tidak. Dulu juga ketika dia tahu kalau sebuah partai kecil ingin memanfaatkan dia, Ahok meradang. partai apa gitu maksudnya, PSI atau apa gitu? Mau dibuatkan film oleh Nggak tahu kalau itu, nggak terlalu ngikutin beritanya kalau soal itu. Ahok tahu dia akan dimanfaatkan supaya nama partai itu semakin terbang. Saya suka Ahok sejak lama dan sering menulis tentang dia di Pilgub DKI 2017. Bacotnya itu loh yang saya suka. Keras, mungkin kasar, tapi dia apa adanya. Ya tapi kan nggak harus ngomong tai-tai. Akan masa depan Indonesia kalau Gibran jadi calon wakil presidennya Prabowo. Kekhawatiran Ahok ini beralasan karena Prabowo calon presidennya itu sudah tua, usia 72 tahun dan juga sudah sakit-sakitan. Ahok membayangkan seandainya nih Prabowo akhirnya jadi presiden dan di tengah jabatan dia itu sakit keras misalnya. Parah ini Ahok sama Denny ini Kalau spekulasi. ngalup, kalau bahasa Jawanya ngalup atau nyumpahin dalam tanda kutip dengan bahasa yang lebih halus ya. Ini nyumpahin Prabowo ini mati di tengah jalan dan nanti digantikan oleh Gibran. Minimal sakit. Yang baru berusia 36 tahun yang menggantikan. Ini bukan masalah usia, kata Ahok, tetapi masalah pengalaman. Gibran orang baru di politik dan baru muncul ketika bapaknya jadi presiden. Dia jadi wali kota juga baru 2 tahun. Sekarang dikarbit jadi calon wakil presiden. Bagaimana bisa kelak Gibran akhirnya memimpin 300 juta bangsa Indonesia dengan minimnya pengalaman? Bisa kacau semua urusan ketika si anak belum pengalaman nanti harus memutuskan sesuatu hanya berdasarkan instingnya yang masih mentah dan rayuan serta bisikan orang sampingnya yang kenyang dengan pengalaman tetapi penuh dengan kepentingan. Ahok memunculkan wacana baru dengan logika berpikir yang matang. Dia melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ahok adalah mentor saya dalam berpikir dan bertindak. Dan dia benar. Gak ada bedanya dia dulu dengan sekarang. Cara berpikir dan bicaranya benar-benar membuat orang waras tergerak hatinya. Saya sendiri, secara pribadi, senang dan bangga Ahok masuk dalam barisan. Orang seperti Ahok lah kelak yang akan mengawal aturan-aturan negara. Entah dia nanti jadi ketua KPK, entah dia jadi menteri dalam negeri. Yang pasti ketika Prabowo menang, Ahok tidak akan ada di pemerintahan. Dan itu adalah kerugian kita yang terbesar. Saya selalu bilang kepada teman, masalah kalah atau menang di dalam pilpres itu adalah hal biasa. Tapi setidaknya, jujurlah dalam hati dan jangan membenarkan apapun yang salah hanya demi jabatan, demi kekuasaan. Kalau kita melalui proses yang salah dalam demokrasi kita, maka selanjutnya ke depannya akan salah semua. Selamat datang Ahok dalam pertarungan. Tetaplah menjadi mentor yang baik dan bicaralah terus dengan lantang sesuai hati dan pikiran yang benar. Saya angkat dulu secangkir kopinya. Oke, itu tadi bacotannya Denny Siregar yang ternyata sekarang beliau fokus atau komit mendukung Ganjar. Nah, menurutmu si Denny ini langkah politik yang diambil si Denny dengan mendukung Ganjar ini apa enggak pakewuh dengan Pak Jokowi yang pasti Jokowi kan mendukung anaknya kan, si Gibran kan pastinya. Kalau Denny Siregar dalam video ini kan sudah terang-terangan dia tuh. Berarti dalam hatinya itu Pak Jokowi nomor 2, nomor 1-nya kan Ahok ternyata. Atau bisa nggak mungkin selama ini si Denny ini dan komplotannya itu selama ini tuh nggak punya loyalitas sama Jokowi. Apa mungkin dia tuh hanya mendukung siapa yang berkuasa. Karena melihat si Jokowi kan sudah habis kan, masanya kan sudah habis. Mungkin sudah dihitung dengan hitungan bulan lah. Dan dengan pragmatisme dia mendukung Ganjar bukan karena dia memang betul-betul suka Ganjar, tapi karena memang politiknya kekuasaan sudah hampir beralih tangan lah. Bisa nggak seperti itu? Bahwa si Denny itu dulunya memang sama Jokowi itu nggak ngefan amat atau nggak peduli amat, cuma peduli kekuasaan. Bisa juga dia itu bukannya peduli pada Jokowi tapi lebih ke PDIP.
sebagai Kalau kayaknya enggak, soalnya kalau PDIP kan beberapa kali dia kan dulu ketika Pak Jokowi ini ada konflik dengan beberapa politisi PDIP kan dia selalu membela Pak Jokowi. Dia bodo amat dengan partai. Mungkin dia ada di faksi yang dia itu di bagian reformisnya PDIP yang dia nggak terlalu suka dengan, kan tadi kan dia seolah kan pedulikan dengan Bu Mega kan, seolah kasihan dengan Bu Mega yang dikhianati. Padahal dulu ketika Ganjar ini hampir tidak bisa nyalon ketika Bu Mega ini mencoba mengorbitkan si Puan, dia kan sangat mendukung Ganjar, kan nggak peduli amat dengan Mega. Kenapa tiba-tiba dia kok sekarang peduli Mega? Gimana ya, namanya juga seorang politis ya, walaupun dia itu kan politician, tapi dia itu kan juga orang yang bergerak dalam hal politik walaupun nggak di dalam politik sendiri gitu loh, paham kan Mas ya? Iya, iya. Jadi ya namanya juga orang yang sudah berpolitik ya seperti inilah memang kadang itu yang paling utama. Jadi orang-orang macam itu kepentingan, bukan loyalitas. Jadi kepentingannya ke siapa ya itu yang dituju gitu. Mungkin baginya sekarang Jokowi mungkin sudah berbeda kepentingan dengan dia mungkin berpikir Prabowo Ganjar lebih membawa kepentingan ide dia dukung Ganjar mungkin kayak atau apa bisa dibilang ini hanya efek dari kebenciannya sama Prabowo. Jadi karena Gibran ini gandeng sama Prabowo, dia akhirnya benci banget atau menjelek-jelekan si Gibran. Mungkin beda cerita lagi kalau si Gibran itu gandengin Ganjar. Pasti juga dieluk-elukan meskipun disebut anak kemarin sore, anak yang masih ingusan. Ya kembali lagi mungkin bagi dari kan mungkin yang membawa kepentingannya mungkin sekarang ini mungkin seorang Ganjar mungkin kepentingan apa kan saya nggak tahu, kepentingan itu mungkin ide-ide dia atau gimana kan kita kan nggak tahu. Oke, sampai di sini dulu reaksi kami. Teman-teman juga mungkin bisa memberi pendapat lah gimana sih pendapat teman-teman tentang langkah si Mas Denny ini yang seolah-olah sekarang belot karena kalau dulu Jokowi banget sekarang anti lah. Oke, teman-teman kita bisa jumpa kembali di konten berikutnya.